Nah ini Mas, saya dapat informasi ini ngobrol di belakang sama istrinya, ternyata Mas ini kalau misalkan tempur di atas kasur itu pernah sampai sangat lama banget itu, sampai kesal kok ini gak keluar-keluar lah, itu bener ya? Mohon maaf nih Mas. Memang benar. Memang benar. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Di video kali ini saya akan menemui seorang bapak-bapak yang menurut informasi istrinya, dia tidak, kalau sedang bertempur di atas kasur, dia tidak bermainnya lama banget sampai gak keluar-keluar. Bahkan istrinya itu sampai ngeluh katanya, ini kok Mas lama banget gak keluar-keluar gitu. Nah, itulah yang bikin saya penasaran, berapa lama memangnya si bapak ini bisa bermain di atas kasur, bisa menapakahi istrinya secara batin, kok bisa gitu bermain sampai berhenti tanpa memuntahkan muntahannya gitu. Nah, makanya teman-teman tonton saja video saya sampai selesai karena ini sangat menarik, sangat mendidik barangkali ya, agar keluarga menjadi romantis dan harmonis. Dan teman-teman, tonton video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan di setiap urusannya. Dan buat teman-teman yang belum nonton video, belum mensubscribe video atau channel YouTube saya, tekan dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, and share. Oke, kalau begitu kita langsung saja berjalan menuju mas-masnya dan bertanya, apa sih yang mungkin dimakan atau yang dilakukan oleh Mas Jawa tersebut. Let's go! Oke teman-teman, untuk lokasinya sendiri ini saya sedang berada di Desa Borogojol, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini merupakan daerah perhutanan yang cukup luas teman-teman. Bahkan saya sedang berjalan di pinggir jurang yang sangat dalam sekali. Mungkin ini kedalamannya 10 meter ya teman-teman. Karena memang benar-benar jauh, jadi harus hati-hati banget karena jalannya juga licin teman-teman. Ya maklum sekarang lagi musim hujan, jadi otomatis kalau yang kita injak tanah itu agak licin teman-teman. Waduh, kebayang ya kalau sampai jatuh ke bawah, nanti gimana istri saya nanti nggak bisa tempur di kasur. Luar biasa nih. Nah, inilah teman-teman suasana desa yang asri, sejuk, damai, nyaman gitu ya. Jadi bisa refreshing atau kalau bahasa gaul sekarang healing katanya teman-teman. Healing ke desa itu sangat luar biasa karena jauh dari asap knalpot dan polusi udara teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita melihat yang warna hijau-hijau, itu bagus untuk kesehatan mata. Nah, inilah penampakan dari sini. Dan di sini ada petani juga, Pak. Mata pencaharian di sini kebanyakan petani, ada yang beternak, teman-teman. Di ujung sana ada perbukitan teh, pohon pisang, bambu, dan banyak banget yang lainnya. Nah, kalau Mas Jawanya sendiri ada di pemukiman sana, teman-teman. Nah, barangkali nanti bisa ngobrol bagaimana caranya Mas ini bisa bermain lama
tanpa mengeluarkan atau memuncatkan itunya apa, kita simak saja penjelasan dari Mas Jawa tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja langsung dekat warung Mak Jamu yang ada di Desa Borogojol, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Yang ada di depan teman-teman semua itu masjid desanya. Luar biasa, meskipun desanya ada di puncak gunung yang sangat dingin, tapi masjidnya megah untuk memfasilitasi kaum muslimin yang ada di desa ini. Dan ini kantor desa Borogojolnya teman-teman, yang ada di sekitar desa Borogojol, ingin mengurus administrasi kependudukan bisa datang ke sini. Dan inilah warung Mak Jamunya. Di sini sedia banyak banget jamu, ada mie ayam, bakso, dan lain sebagainya. Nah langsung saja kita ngobrol sama masnya, yang sebelumnya kita pernah ngobrol dengan si ibunya atau Mak Jamunya. Assalamualaikum. Wah itu teman-teman ada Mas Jamunya, lagi santai ya Mas? Lagi santai. Nah ini jamu-jamunya teman-teman, ada yang botolan, ada yang sasetan, dan ada juga yang diracik. Nah untuk selengkapnya kita ngobrol aja sama Mas Jamunya nih. Waduh, boleh duduk Pak? Oh silakan. Licin. Aduh. Nih Mas, dipakai dulu mic-nya Mas, biar suaranya jelas, terdengar lebih merdu dan lantang sih. Di kokoknya Mas, di kokoknya. Nah, diselip di sana. Oke, siap. Sebentar ya, saya pastikan dulu. Nah. Udah. Nah, inilah teman-teman suami dari Mak Jamu atau Ibu Jamu, Ibu Titin yang jaga warung di sini. Boleh kenalan dulu Pak dengan siapa namanya? Oh silakan, dengan Bapak Edi. Bapak Edi. Nah, ini suaminya Ibu Titin ya? Iya. Ibu Titin. Jaga warung di sini juga Mas atau gimana untuk kesehariannya? Ya buka warung di sini. Dan kegiatan sehari-hari juga jaga warung juga atau ada kegiatan lain? Ada kegiatan lain yaitu tani. Tani. Wah, ini pertanian teman-teman, petani asli dari Desa Borogojol. Ini yang ditanamnya apa aja tuh Mas? Kalau yang ditanamnya itu melak cabe sama kol. Sama kol, nah itu utamanya. Jadi kalau teman-teman makan kol, makan cabe, nah itu barangkali cabe dan kolnya dari Mas siapa lagi? Mas Edi Purwanto. Mas Edi Purwanto. Asli Jawa ya Mas? Asli. Dari mana Mas? Dari Tegal. Dari Tegal. Sekarang usia berapa tahun? Usia 42. 42 tahun. Kalau Ibu Titin itu usia berapa tahun Pak? 45. 45. Wah ini beda 3 tahun teman-teman. Sudah berumah tangga berapa tahun Mas? Hampir 21 tahun. 21 tahun. Nah, jadi aslinya itu Ibu Titin atau istrinya Mas Anto ya? Mas Edi. Mas Edi, astagfirullah saya lupa mulu. Mas ini belajarnya dari keluarganya Mas Edi, khusus untuk jamu, betul ya Mas? Betul. Iya, jamunya khas Tegal. Nah ini Mas, itu berarti kan Mas Edi ini terlahir dari keluarga yang rajin membuat dan mengkonsumsi jamu. Nah itu emang betul Mas? Betul. Waduh, berarti ilmu jamu sudah ada di kepala ya Mas? Iya. Iya, itu Mas kalau untuk jamu dan obat kimia itu seperti di warung-warung, itu ada perbedaannya gak Mas menurut Mas? Kalau masalah perbedaan memang ya ada perbedaannya, yang alami dengan yang enggak alami. Iya. Kan gitu. Betul. Perbedaannya kan karena kalau yang bikinan pabrikan kan otomatis mengandung kimia. Iya. Mengandung kimia. Tapi kalau ibarat kata yang kita bikin sendiri itu manual kan gitu. Jadi benar-benar bahan-bahan alami gitu. Itu keluarga Mas itu turun-temurun membuat dan mengonsumsi jamu atau pernah belajar dari mana begitu? Itu dari turun-temurun dari nenek. Sudah menjadi tradisi ya. Nah ini Mas, saya dapat informasi ini ngobrol di belakang sama istrinya, ternyata Mas ini kalau misalkan tempur di atas kasur itu pernah sampai
sangat lama banget itu sampai kesal kok ini gak keluar-keluar lah itu bener mohon maaf nih Mas. Emang Oh, benar, emang emang bener. benar. Oh gitu. Nah ini, soalnya begini Mas, banyak, keluarga yang di luar sana yang mengeluh karena keluarganya kurang harmonis, Iya, kurang romantis, terutama, dengan kebutuhan batin iya. gitu. Kebutuhan batinnya tidak terpenuhi. Nah kalau menurut Mas sendiri nih, nah itu supaya tipsnya menurut Mas supaya, keluarga harmonis itu bagaimana sih Mas? Ya, kalau menurut saya mah ya, kalau keluarga harmonis ya inti nama saling saling pengertian aja di antara kita sama istri gitu. Mhm. Dan ibarat kata kalau saya kan tanpa sepengetahuan istri, tanpa sepengetahuan siapapun, kalau masalah itu kan saya bikin sendiri untuk bisa mengurangi lemah syahwatna, Oh. kan gitu. Oh, itu ada jamunya sebagai Iya, kalau penunjang saya ya? pribadi cuman hanya memakai 2 macam, 2 macam. 2 macam bahan gitu. Mhm. Itu apa aja sih, Mas? Itu kalau saya mah cuman pakainya alami sih pakainya, pakai Mhm. ginseng dengan mahkota dewa, akar mahkota dewa. Ginseng dan akar mahkota dewa, begitu. Betul. Oh. Oh, jadi, yang 2 bahan itu dia diminum setiap hari awalnya atau sebelum bermain aja gitu, Mas? Ya, tadi namakan untuk menjaga kesegaran badan, itu diminum tiap hari. Oh, berarti khasiatnya bukan untuk tempur di atas kasur aja ya, Iya, Mas? memang. Ada Cuman khasiat-khasiat iya, lain. iya. Nah Cuma itu karena, kalau saya kan orang petani jadi kondisi yang nggak memungkinkan kan capek atau kemana itu selalu pakai itu supaya di dalam bentuk apapun kita menjadi fisiknya jadi ini, stabil gitu. oh sehat, stabil begitu ya, tidak Iya, mudah kena penyakit iya, gitu. gitu. Jadi tidak mudah capek juga ya. Iya, Ya barangkali teman-teman intinya menurut Mas Edi, mengonsumsi jamu itu yang pertama itu untuk stamina kerja, iya, yang kedua daya tahan tubuh supaya tidak mudah sakit, iya, yang ketiga yaitu berarti, berefek juga, terhadap hubungan suami istri khususnya memberikan nafkah batin, iya. biar istri puas tersalurkan. Tersalurkan. Bingung Iya, saya ngambil iya, kata-katanya ya yang iya, aman. iya. Tapi memang, menurut istrinya sangat ini, lama sekali, bahkan nggak keluar-keluar. Ada yang membandingkan, mending keras atau tahan lama gitu? Ya, Atau gimana supaya istri itu terpuaskan? ya kalau masalah tahan lama ataupun keras, itu tergantung dari segi naluri kita sendiri sebenarnya Mas, intinya Mmm, mah, kondisi kondisi kita lagi gimana, iya, enak ataupun nggak enak, kan kita harus bisa ini gitu, mengatur ya. mengatur. Mhm. Oke, cuman yang pendukungnya itu, bahan-bahan yang barusan disebutkan Iya, oleh itu Mas inti nama itu, Edi. Apa tadi tuh ya? Ginseng dan ginseng dan mahkota dewa. mahkota dewa. Nah, yang kedua bahan itu gimana sih, Pak, meraciknya, Pak? Kalau saya tuh ngambilnya dari akar-akarannya, jadi direbus itu Kak, Mhm. direbus, tadinya 2 gelas dijadiin 1 gelas. Oh, tadinya 2 gelas jadi 1 gelas. Itu bahan-bahan itu, pastinya dicuci dulu ya? Iya, Itu ditumbuk dulu atau langsung aja? kalau kalau saya pribadi mah saya langsung cuci, langsung dibersihin, terus langsung paling ya Geprek, dikeprek-keprek itu, dikeprek dulu. terus direbus 2 air gelas lah, sampai jadiin satu Mhm. satu gelas Ukuran air. gelasnya yang kayak gimana, Mas? Ukuran gelasnya seperti ini. Oh, sebesar itu ya. Mmm, Nah, itu sekitar 300 mili teman-teman yang gelas ini, nah direbus dengan 2 gelas, rebus air dan bahan-bahan tadi dengan 2 gelas itu, kemudian sisakan menjadi 1 gelas. iya, Kemudian diminum diminum setiap hari. tiap hari. Heeh. Itu bisa kuat berapa jam, Mas? Kalau masalah kawas gitu kan tergantung, kadang bisa mencakup sejam, kadang bisa sejam kurang, kan gitu. Mhm. Mmm, Tergantung kondisi sayanya gitu. Kalau oh.
Jadi suatu hal yang kompleks, saling mendukung, Iya, bukan hanya dari jamunya saja, tetapi kondisi tubuh juga harus fit. Kalau iya, misalkan sedang punya penyakit, misalkan diabetes, hipertensi, atau lah tidak enak badan, mmm, otomatis mungkin memberikan nafkah batinnya juga sedikit iya terganggu. terganggu, sedikit terganggu. Yang faktor utama nama itu kalau kita udah nggak mempunyai ibarat kata penyakit hal yang seperti itu, ya stabil sebenarnya mah. Hmm, Adanya yang nggak stabil, yang memerlukan seperti bahan seperti itu karena lemak syahwat udah mengurang. masalah. Mmm. Itu apakah dipengaruhi oleh faktor usia gak sih, Mas? Kalau masalah gitu mah nggak bisa difaktor dengan usia sih, Hmm. sebenarnya mah. Masih muda pun bisa terjadi hal-hal yang seperti itu, Betul betul betul. gitu. Karena zaman sekarang itu dari pola makan, Hmm, dari pola makan karena makanan sekarang itu semuanya banyak yang mengandung kimia, iya. gitu. Mhm. Yang paling dekat aja seperti micin, Iya, kayak gitu seperti ya, kawas gitu, MSG, mmm, zat kimia penyedap rasa. iya, apalagi seperti kayak Indomie segala macam kawas gitu kan, makanan-makanan yang membutuhkan bahan pengawet kan gitu. Betul betul betul. Jadi itu yang membuat, fisik kita menjadi lemah, fisik kita menjadi turun, Mhm. ya seperti itu. Oh gitu. Ternyata teman-teman dengan 2 bahan aja bisa memberikan, meningkatkan ya, apa, nafkah secara batin kita dari suami ke istri. Luar biasa. Nah, ini barangkali bisa dipraktikkan, cuman ya bahan-bahannya itu sepertinya langka ya. Iya, itu memang harus kawas gitu mah biasanya kalau saya mah biasa pesen gitu, Mhm. bahannya teh terus diracik di rumah sendiri. Di rumah sendiri gitu. Nah, tuh silahkan teman-teman. Itu tanpa jampe-jampe atau apa-apa ya? Enggak ada, itu Mhm. dari alami, itu yang memang setiap hari saya gunakan seperti itu. Mhm. Mas, kalau ukuran sendiri itu berpengaruh gak sih, Mas? Kalau sebenarnya masalah ukuran mah nggak terlalu berpengaruh banget sih sebenarnya Mhm. mah, tergantung tergantung kita bisa ininya sebenarnya mah. Masalah masalah ibaratnya besar ataupun kecilnya, itu sebenarnya mah bagi diri saya mah nggak ada pengaruhnya. Berpengaruh. Ya mungkin ukurannya sudah cukup ya, Mas, Iya Mas. memang. Tapi kalau seukuran pisang muli gimana? Kekecilan Mas ya? Itu mah sama aja mau merusak istri sendiri kalau kayak gitu Ya muli mah. kan kecil, Mas, Iya, gini-gini. itu. Itu mah, udah lain lagi kalau ceritanya, kalau hanya sedang, ibarat kata, ya besar, nggak terlalu besar kan gitu kan, Mhm. sedang-sedang aja, Sedang-sedang. wajar gitu. Ini mah ukuran pisang, Iya, pisang gitulah. Nah itu mmm, teman-teman ya keterangan dari Mas Edi, ternyata dengan 2 bahan aja, ginseng dan, mahkota dewa. mahkota dewa bisa memberikan apa ya, khasiat yang bagus untuk pria sejati. Jadi lebih perkasa, lebih kuat dan tahan lama. Jadi istri juga bisa kewalahan ya Mas kalau dengan itu. Nah ini, barangkali teman-teman, di berada yang membutuhkan, apa tadi, jamunya itu Mmm, bisa bikin sendiri di rumah gitu ya, mencari bahan-bahannya. Yang paling utama adalah tujuannya untuk menjaga keharmonisan mhm, keluarga, semakin romantis, semakin harmonis, jadi, membina rumah tangga juga bisa lebih baik gitu. Oke kalau begitu Mas Edi iya, terima kasih atas waktunya, iya, mudah-mudahan Mas Edi selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan mmm, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan amin laris, duit amin. ngumpul. Ya udah saya bantu ngumpulin duitnya. Ini ada sedikit Iya, rezeki buat Mas Edi, oh iya, mudah-mudahan bermanfaat, oh iya, makasih. dan berguna, amin. Kalau begitu Mmm, saya pamit undur diri ya iya, Mas. Iya, terima sama-sama. kasih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.